Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amira Safika, nomor induk siswa 2105010017. Saya dari program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang terkait sumber daya alam maritim Indonesia dan Kepulauan Riau. Pembahasan saya kali ini untuk memenuhi tugas pengantar ilmu teknologi dan kemaritiman dengan Bapak Wiwin Kusuma Atmajaputra selaku dosen pengampu. Sekarang kita akan masuk di inti pembahasan. Sumber daya alam maritim Indonesia. Wilayah lautan di Indonesia sangat luas dengan potensi kekayaan yang melimpah. Apa saja sumber daya laut yang dimiliki oleh Indonesia? Laut merupakan salah satu dari kenampakan alam perairan di Indonesia, termasuk juga sungai, danau, rawa, dan selat. Laut adalah kumpulan air asin yang luas dan memisahkan sekaligus menyatukan suatu daratan dengan daratan lainnya. Beberapa contoh laut di Indonesia diantaranya seperti Laut Arafura, Laut Banda, dan Laut Jawa. Luas lautan di Indonesia adalah sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer yang merupakan garis pantai produktif terpanjang kedua di Indonesia. Laut sebagai aset nasional memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, seperti sebagai jalur transportasi, sumber bahan makanan, sumber energi, dan pertambangan, kawasan perdagangan, hingga wilayah pertahanan keamanan. Sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang dan lain-lainnya. Berikut potensi sumber daya laut di Indonesia. 1. Perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sumber daya perikanan adalah potensi sumber daya laut yang paling besar di Indonesia. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, artinya memungkinkan untuk ikan bergenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasinya. Selain ikan yang ada di laut, banyak penduduk yang melakukan budidaya ikan terutama di daerah pesisir. Jenis yang bisa dikembangbiakkan biasanya ikan bandeng atau udang menggunakan tambak. Ada juga jenis lainnya seperti demersal, pelagis kecil dan besar. Udang atau krustasea, ikan karang, ikan hias, rumput laut, ubur-ubur atau moluska teripang, reptilia, dan mamalia laut. Yang kedua, hutan mangrove atau hutan bakau. Menurut data UNESCO, hutan bakau di Indonesia mencapai angka 3.617.000 hektar. Dengan wilayah yang luas, hutan bakau sebagai potensi sumber daya laut Indonesia mempunyai ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologisnya yaitu sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, berkembang biak, dan mencari makan. Selain itu, untuk melindungi pantai dari abrasi air laut, sedangkan fungsi ekonomis hutan bakau berupa kayu pepohonan dapat dimanfaatkan untuk bahan baku, pembuatan kayu bakar, arang, atau kertas. 3. Terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur dan sebagai besar dihasilkan oleh koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral itu akan membentuk karang. Indonesia adalah negara dengan jumlah terumbu karang terluas di dunia. Luasnya mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% terumbu karang yang ada di dunia. Terumbu karang memiliki banyak manfaat, melalui bersifat ekonomis, ekologis, hingga sosial ekonomi. Manfaat ekonomi terumbu karang adalah sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari. Manfaat ekologis untuk mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat mengakibatkan abrasi. 4. Pertambangan dan energi. Potensi sumber daya mineral kelautan tersebar di wilayah perairan Indonesia. Sumber daya mineral ini diantaranya minyak dan gas bumi, timah, emas dan perak, pasir kuarsa, monasit, dan zirkon, pasir besi, agregat, bahan konstruksi, fosforit, kromit, dan hasil banyak lagi lainnya. 5. Padang lamun.
adalah tumbuhan berbunga yang sudah menyesuaikan diri untuk hidup di bawah permukaan air. Lamun hidup di perairan dangkal, agak berpasir, sering juga ditemukan di ekosistem terumbu karang. Lamun membentuk padang yang luas dan lebat di dasar laut yang masih terjangkau oleh cahaya matahari. Fungsi keberadaan padang lamun adalah menstabilkan dasar laut sebagai perangkap sedimen. Padang lamun juga merupakan daerah penggembalaan atau grazing ground bagi hewan laut seperti mamalia, penyu laut, bulu babi, dan beberapa jenis ikan. Padang lamun juga menjadi daerah asuhan bagi larva-larva berbagai jenis ikan. 6. Pariwisata. Pariwisata bahari potensi sumber daya laut dan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dapat dikembangkan menjadi komoditas pariwisata, seperti wisata bisnis, wisata pantai, wisata budaya, wisata pesiar, wisata alam, dan wisata olahraga. Sumber daya alam maritim Kepulauan Riau. Potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau sangat besar karena sekitar 96% wilayah Kepulauan Riau adalah lautan. Potensi perikanan berupa ikan kecil atau pelagis dengan potensi sekitar 513.000 ton, namun pemanfaatnya baru sekitar 65%. Ikan demersal potensi 656.000 ton baru dimanfaatkan 75%. Di sini saya akan membahas 4 potensi terkait sumber daya alam maritim. 1. Terumbu karang. Ekosistem terumbu karang memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi. Selain berperan melindungi pantai dari erosi dan banjir pantai, terumbu karang juga mempunyai nilai ekologis sebagai habitat, tempat mencari makan, tempat asuhan, dan tumbuh besar sebagai tempat pemijahan bagi berbagai biodata laut. Terumbu karang memiliki banyak manfaat, mulai dari bersifat ekonomis, ekologis, hingga sosial ekonomi. Manfaat ekonomi terumbu karang adalah sebagai sumber makanan, obat-obatan, objek wisata bahari, manfaat ekologis untuk mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat mengakibatkan abrasi. 2. Hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya pesisir dan laut yang sangat bermanfaat dalam mendukung kehidupan penting di wilayah pesisir dan lautan. Fungsi ekologis hutan mangrove diantaranya adalah penyedia makan bagi biota perairan, tempat pemijahan bagi bermacam-macam biota, pelindungan terhadap abrasi, angin taufan, dan tsunami, penyebar limbah, pencegah intrusi air laut, dan sebagainya. Fungsi ekonomis hutan mangrove diantaranya sebagai penyedia kayu bakar, daun-daun untuk obat, bahan bakar, alat penangkap ikan, bahan baku kertas, dan sebagainya. Hutan mangrove yang ada di Indonesia tersebar di beberapa provinsi, diantaranya Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Kota Tanjung Pinang merupakan salah satu kota yang memiliki potensi mangrove dengan luas 774,25 ha yang terdiri dari 6 jenis mangrove, yaitu Rhizophyra sp, Brugge sp, Soneritia sp, Evikenia sp, dan Hylocarpus sp, Keryop sp. Lestari pada 2013. 3. Lobster dan cumi. Lobster dan cumi dengan potensi masing-masing 400 ton dan 2.700 ton. Ikan karang dan ikan hias dengan potensi 27,600 ton dan 293,600 ton. Di mana yang baru dimanfaatkan pada tahun 2008 tercatat 439 ton atau sebesar 97,23%. Peluang pasar sektor perikanan antara lain
meningkatkan kebutuhan masyarakat lokal maupun ekspor luar negeri, khususnya Singapura, Vietnam, Malaysia, Hong Kong, dan Cina. Produk ekspor merupakan ikan segar maupun ikan yang bisa diolah dalam kaleng sehingga bisa tahan lama dan bisa mencakup pengiriman produksi hasil olahan ikan yang lebih banyak. Pemenuhan restoran, hotel, rumah makan, dan tempat kuliner baik lokal maupun ekspor, seperti di Singapura, Vietnam, Malaysia, Hong Kong, dan Cina. Seafood. Wilayah Kepulauan Riau yang dikelilingi laut memiliki potensi yang besar untuk pengembangan wisata kuliner, khususnya seafood. Kepada Dinas Pariwisata Kepulauan Kepri, Bu Ralimar mengatakan, sayang jika produksi ikan kepri yang mencapai 400 ton per tahun tidak dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata. Data ini saya dapat dari Dinas Perikanan, 400 ton ikan itu hasil dari budidaya dan menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Untuk lain, pihaknya berencana untuk menggelar festival kuliner, namun belum diagendakan waktu penyelenggaraan acara tersebut. Baiklah, itu pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.